Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Rumah siapa nih? Banyak tamu. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di rumah yang mungkin sudah ditonton selama 3 sesi sebelumnya tadi. Aku supaya lebih rileks dan lebih dekat rasanya ya. Mungkin aku nggak akan banyak berdiri. Jadi nyaman di sini. Jadi kita supaya benar-benar seperti cerita, aku akan banyak cerita kayak gini aja, nggak apa-apa ya. Teman-teman selamat malam. Perkenalkan, namaku Ananda Suputra, panggilannya Uput, dan sedikit background mungkin aku adalah lulusan teknik industri yang saat ini bekerja kantoran dan masih aktif berkesenian terutama di seni teater. Di sini ada teman-teman yang anak teater juga, boleh angkat tangan? Belum banyak. Perlu lebih banyak lagi. Indonesia perlu lebih banyak lagi seniman teater. Subjektif karena anak teater. Jadi kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang hal menarik yang aku temukan dari perjalanan aku selama dari SMP sampai saat ini berteater. Semoga bisa relate dan bisa sama-sama kita pakai mungkin sebagai salah satu senjata teman-teman gitu ya. Tapi sebelum aku bahas tentang konsepnya, mungkin mau cerita sedikit tentang konteks diriku juga. Boleh next slide. Jadi aku tumbuh besar sebagai anak kecil yang imajinatif. Boleh slide selanjutnya. Dimana waktu pas kecil, mungkin teman-teman banyak yang relate. Banyak banget kartun-kartun favorit yang selalu aku tunggu di TV. Jadi setiap kali mau berangkat waktu pas SD, aku udah tahu nih jam 5 mau sarapan, jam 5 itu Dora, setengah 6 Chalk Zone, jam 6 SpongeBob. Jadi pas SpongeBob yang ditunggu udah harus berangkat sekolah. Terus setiap minggu pagi juga bela-belain bangun pagi supaya bisa nonton Shinchan, nonton Doraemon, dan nonton banyak kartun-kartun lainnya yang akhirnya ternyata sekarang baru sadar kalau imajinasiku lahir dan tumbuh sama kartun-kartun itu. Cara penceritaanku juga ternyata banyak relate dengan bagaimana mereka bercerita atau bertutur. Dan itu yang pertama kali aku jadi jatuh cinta dengan dunia storytelling, dengan dunia penceritaan, akhirnya turun ke film dan sampai juga akhirnya ke teater. Nah, di teater, boleh next slide, aku memulai perjalananku dari pas SMP, nyoba-nyoba ekskul. Lanjut di SMA, aku mulai pentas yang cukup serius bersama teater SMA aku, Sanggar Seni Bintang, SMA Negeri 2 Jakarta. Lalu di kuliah, aku lanjut juga di namanya BKST FTUI, dan sampai saat ini aku masih aktif berteater sama komunitasku namanya Teater Asa Jakarta. Ini beberapa cuplikan bentuk pertunjukannya, dan yang pengen aku ceritakan sebenarnya di teater mungkin teman-teman sudah banyak ngelihat role, dan tadi juga senang banget sebenarnya Festival of Twenties bisa menggandeng pertunjukan teater karena aku merasa penceritaan teater itu sangat hidup dan bisa sangat dekat. Karena kita dekat banget antara penonton dan panggungnya gitu ya. Jadi di dalam teater itu ada satu konsep, ada satu proses yang kita semua lakukan. Nevertheless role-nya. Mau teman-teman sebagai aktor, sutradara, penulis naskah, ataupun tim-tim kreatif lainnya, kita semua melakukan yang namanya membaca naskah atau reading gitu. Jadi saat kita membaca naskah, kita sama-sama, jadi waktu pas kita memulai produksi, biasanya kita sudah punya naskah. Nah, kita akan ngumpul nih sama-sama, sama sutradara, penulis naskah, aktor, semua ngumpul. Kita akan baca dulu naskahnya sama-sama, kita nyebutnya table read atau mungkin reading pertama. Dan reading pertama ini akan menentukan bagaimana cerita atau pertunjukan itu akan kita bawakan. Nah, untuk bisa menghidupkan pertunjukannya dengan sangat hidup di atas panggung, seperti yang teman-teman tonton tadi, itu membaca
literal teks saja di naskah tidak cukup. Maka kita butuh ini. Boleh next slide? Kita butuh membaca antara. Untuk bisa membuat makna yang dalam dan menghidupkan model atau cerita dalam naskah itu, kita perlu membaca lebih dari teks yang tertulis di naskah. Kita perlu membaca apa yang tidak tertulis di naskah. Next, maka aku menyebutnya membaca antara. Boleh next? Iya, jadi dikasih jeda. Jadi yang dibaca nggak cuma membaca dan antaranya, tapi di tengah-tengahnya ada jeda. Masih sangat abstrak, mungkin kita akan coba sama-sama. Boleh next slide lagi? Oke, ada penggalan dialog. Aku ingin pergi jauh. Mungkin saat ini teman-teman sudah punya interpretasi gitu ya. Sebenarnya cara baca ini gimana ya? Aku ingin pergi jauh, aku ingin pergi jauh. Tapi apa sebenarnya makna dari aku ingin pergi jauh ini? Betul-betul aku ingin pergi jauh ke Cibinong atau ke mana? Ke Medan. Apakah benar-benar aku ingin pergi jauh secara jarak? Mungkin kita perlu tahu konteks dari naskahnya. Boleh next slide? Ya, muncul konteks pertama, anak umur 12 tahun. Mulai kebayang imajinasi atau bagaimana pemaknaan yang muncul. Boleh next slide lagi? Muncul keterangan panggung atau latar. Anak 12 tahun di mobil, seiring ia menengok keluar jendela mobil, melihat hamparan gunung dan sawah yang megah. Aku ingin pergi jauh. Mungkin itu yang muncul. Mungkin juga enggak, bisa beda. Boleh next slide lagi? Kita cuma perlu mengganti latar, teksnya masih sama, karakternya masih sama, tapi latarnya diganti jadi di sebuah gudang tua yang gelap dan terkunci. Maka dia akan bicara seperti apa? Mungkin dia sedang disekam atau diculik. Dan dia cuma mau punya mimpi misalnya. Aku ingin pergi jauh. Mulai dapat ide dari membaca antara. Boleh kita coba lagi, boleh next slide. Sekarang kita ganti karakternya. Remaja, mungkin gak remaja tapi anak muda gitu ya. 27 tahun, aku ingin pergi jauh. Anak muda 27 tahun, aku ingin pergi jauh. Ada yang udah relate? Boleh kita next slide? Memandang jalan raya dari jendela kantornya di lantai 42. Mulai nangkep? Membaca antara. Yang kita baca bukan hanya teks, tapi apa yang tidak tertulis di naskah. Kira-kira apa subteksnya atau apa makna yang muncul dari ini? Boleh kita lempar-lempar aja. Penat, jenuh, bosan, hujan mungkin di luar dari lantai 42 mulai muncul ya. Boleh kita next slide lagi? Kita ganti masih anak muda, tapi pengarahan adegannya mengucap lirih sambil tersenyum, menahan rasa sakitnya di dada. Aku ingin pergi jauh. Mungkin dia memang ingin pergi yang sangat jauh, jauh dari realitas atau kehidupan saat ini. Jadi boleh next lagi? Kita belajar bahwa dari satu teks yang nggak berubah, kita bisa punya banyak banget pemaknaan atau cara membaca ya, pembacaan. Kemungkinan pembacaannya nggak terhingga. Jadi yang perlu teman-teman baca, itu bukan hanya teks, tapi subteks, alias itu tadi, yang tidak tertulis di naskah, alias membaca antara. Nah akhirnya, yang paling seru sebenarnya dari proses berteater itu, subteks atau makna yang coba kita telaah dari suatu naskah gitu ya, itu nggak ada yang mutlak. Justru itu yang didiskusikan antara sutradara, aktor, penulis naskah, dan semua tim kreatif lainnya. Justru kita mencoba memaknai itu dan memang nggak ada benar atau nggak ada salah. Bisa jadi teman-teman nonton pertunjukan, teman-teman merasa pertunjukan itu salah interpretasi, nggak apa-apa. Pertunjukannya secara produksi memang memproduksi itu gitu. Pun sebaliknya kalau teman-teman sangat relate, artinya mungkin pertunjukannya berhasil menyampaikan apa yang memang mau disampaikan. Itu bagian serunya. Nah, di sini akhirnya aku dapat penyadaran kalau proses diskusi pemaknaan atau subteks itu sebenarnya sama dengan mendiskusikan tidak hanya peristiwa dalam naskah,
tapi mendiskusikan isu nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Loh, kenapa tarikannya jauh banget? Boleh next? Karena teater adalah model dari realitas kehidupan. Aku ulangi, teater adalah model dari realitas kehidupan. Sebuah pertunjukan teater itu memodelkan sistem yang kompleks yang berjalan dalam hidup kita, kemudian dia pilih elemen-elemen yang sudah dikurasi dan disajikan di atas panggung. Tujuannya untuk apa? Supaya teman-teman yang menonton bisa melihat sistemnya, cerita tadi, bisa melihat sistemnya secara clear. Dan isu yang ingin disampaikan oleh naskah, itu bisa teman-teman tangkap dengan jelas. Oke, nah, dari sini aku tahu betul kalau sebenarnya pembacaan subteks itu kita bisa bawa lebih dari dunia teater, tapi kita bisa bawa ke dunia nyata kita saat ini. Kenapa? Next, karena membaca subteks buat saya adalah membaca tanda-tanda nyata dalam kehidupan. Dan teks di sini bukan hanya soal tulisan, tapi soal bahasa. Bahasa tulisan, bahasa gestur, bahasa ekspresi, mungkin apa yang secara literal terlihat atau teman-teman lihat saat ini, itu bukan hal yang sesungguhnya terjadi. Gitu ya. Jadi ini mengasah atau mengajak kita untuk berpikir lebih konseptual dan lebih kritis. Mengajak kita untuk bisa mengobservasi atau mengamati suatu pola atau tren dari apa yang kita lihat atau kita dengar atau kita baca selama ini di sebelah kita, di sini melihat aku, melihat setting panggung ini, semuanya adalah pembacaan. Next. Tapi masih abstrak banget, jadi buat kalau udah baca subteks, cara saya baca subteks gimana supaya bisa baca dengan lebih tajam gitu ya, bisa punya pembacaan lebih tajam. Buatku, aku menerapkan ini. Jadi membaca, menonton, dan membuat. Untuk bisa melahirkan suatu pembacaan yang mungkin pemaknaannya lebih dalam, kita pertama perlu memperkaya referensi kita, yaitu dengan membaca dan menonton. Membaca memperkaya referensi kita secara teks, menonton memperkaya referensi kita secara audio dan visual. Tapi itu nggak cukup, teman-teman perlu membuat. Dan membuat ini bukan cuma membuat karya seni ya. Membuat itu adalah menciptakan sesuatu yang ide orisinal teman-teman, buah dari pikiran teman-teman. Bentuknya bisa sebuah musik, bisa sebuah policy atau sebuah kebijakan, bisa sebuah hasil graphic design, semuanya adalah penciptaan teman-teman. Dan semuanya adalah proses teman-teman bisa memodelkan apa yang sudah teman-teman tangkap menjadi suatu karya gitu. Jadi ya to wrap up itu sebenarnya yang aku dapat dan pelajari selama aku berteater. Tadi agak kontradiktif di awal, aku masih berkantoran tapi aku masih tetap berkesenian karena aku merasa seni berhasil membukakan perspektif baru bagiku untuk bisa melihat kehidupan ini. Dan mungkin kata pepatah zaman dulu betul bahwa seni membuat hidup jadi lebih asik. Jadi untuk menutup apa yang aku temukan dari prosesku berteater, next, aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa sama-sama membuat. Dengan sama-sama membuat, semoga kita sama-sama bisa mendapatkan perspektif baru dan bisa hidup dengan lebih bahagia. Demikian dari saya, terima kasih.